Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Ardana, NIM A11 2021-2431. Saya dari kelas 4417, mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Ajib Susanto. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu membuat aplikasi PPKP. Aplikasi PPKP yaitu adalah aplikasi untuk program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda Jawa Tengah. Jadi di aplikasi ini nanti saya akan buat login user, kemudian main menu seperti ada tabel master, transaksi, laporan, dan utility. Kemudian nanti saya akan menambahkan pendataan peserta, user, kabupaten atau kota, kelurahan, dan kecamatan. Kemudian ada transaksi seleksi administrasi, ada transaksi penilaian tertulis ataupun wawancara, dan juga nanti akan ada bagian laporan peserta seperti lolos seleksi administrasi, laporan nilai, laporan peserta lolos. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Namun sebelumnya mohon maaf apabila di dalam aplikasi yang telah saya buat ini banyak sekali kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan, baik itu dari segi tampilan dan juga dari on input dan output. Baik, sebelumnya ini saya sudah membuat data user terlebih dahulu ya. Ini untuk saya bisa login, yaitu ada ID saya, kemudian user ID saya Dimas1012, kemudian password saya ya. Oke. Kemudian saya akan keluar. Lalu saya akan mencoba untuk login ya. Oh, mohon maaf, mungkin seperti ini saja. Login. Saya mau login. Kemudian user ID saya masukkan user ID saya yaitu Dimas1012. Kemudian password saya tadi. Nah, saya oke. Nah, user dan password cocok. Berarti user ID dan password saya sudah cocok. Nah, ketika saya oke, apa yang akan terjadi? Nah, ini dia. Ini adalah tampilan main menu dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini kita akan ada data master, ada transaksi, laporan, dan utility. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari data master terlebih dahulu. Yang pertama adalah data peserta. Jadi pada data peserta ini adalah di mana nanti peserta akan menginputkan dari datanya gitu. Nah, data inilah yang nanti akan masuk di seleksi program pengembangan dan kepeloporan pemuda. Nah, bagaimana cara menambahkan data dari peserta? Nah, klik saja tombol tambah. Kemudian kita masukkan ya. Ini nanti akan saya masukkan kurang lebih 5 nama ya. Kan nanti biar kita buat perbandingan. ID-nya saya kasih 1. Nama lengkap misalnya nama saya sendiri Dimas Wahyu Ardana. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Usianya di sini saya misalkan usia saya sudah 20 tahun. Kemudian alamat saya di sini ada Dermolo. Kemudian provinsi Jawa Tengah. Ya. Kemudian kabupatennya ada Kabupaten Jepara. Kemudian kecamatannya saya ambil di Kecamatan Kembang ya. Nah, untuk kelurahannya ini saya permisalan saja ya. Saya ambil di Kelekat. Kemudian surat dokter terlampir, SKSK terlampir, statusnya belum menikah, IPK saya misalkan adalah 3,7 ya. Emailnya dimas@gmail.com. Oke. Kemudian nomor WhatsAppnya saya arang saja ya 082 322 345. Oke. Lalu kita klik simpan. Nah, ini datanya sudah masuk ya teman-teman. Otomatis kalau datanya sudah masuk, maka akan masuk sendirinya ke database. Nah, sekarang kita tambahkan sekali lagi. Kita urutkan ID-nya 2, nama lengkapnya Dela Rizky Riza Saputri. Oke. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Usianya saya misalkan dia ada berusia 19 tahun. Alamatnya ada di Jenggotan. Provinsinya ada di Jawa Tengah ya, jelas. Kemudian kabupatennya ada di Kabupaten Jepara.
kecamatannya di Kecamatan Kembang, kelurahannya saya misalkan di Loasakoh ya, ini permisalan saja untuk kelurahan ya. Surat dokternya terlampir, SKCK-nya terlampir, statusnya belum menikah, IPK-nya saya misalkan 3,9. Emailnya saya misalkan ya, nomornya. Nah, sekarang kita simpan. Oke. Nah, udah masuk lagi teman-teman. Namun sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesamaan antara nama, usia, ataupun alamat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini murni saya mengarang. Sekarang saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan misal Muhammad Iqbal ya. Di sini laki-laki, usianya adalah 24 misal. Alamatnya di Trogo Sari misal ya. Provinsinya ada di Jawa Tengah. Ininya misal di Kota Semarang. Nah, ini sudah ada. Kemudian kecamatannya misal ada di Pedurungan. Kemudian dia ada di Telogosari Kulon misal. Lalu ini terlampir, ini statusnya belum menikah, IPK-nya saya misalkan 3,8 ya. Emailnya iqbal@gmail.com. Oke. Nomor WhatsApp-nya 085. Ini saya ngarang ya. Kita simpan. Nah, sudah masuk lagi. Mungkin kurang banyak datanya, kita tambah 2 lagi. Misal namanya adalah Sandra Rosa, perempuan, usianya dia berusia 23, alamatnya katakanlah di Tembalang ya, Tembalang, provinsinya di Jawa Tengah. Kemudian ada di Kota Semarang. Kecamatannya kita misalkan ada di Tembalang ya, bener. Nah, hasilnya sini aja. Udah surat dokter terlampir, SKCK terlampir, statusnya belum menikah, IPK-nya 3,9 misal ya. Sandra@gmail.com. Oke. Nomor WhatsApp-nya. Oke, kita simpan. Nah, udah masuk. Kita tambah 1 orang lagi, misal dia bernama Fulan. Oh, ID-nya ya, maaf. Namanya adalah Fulan. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Usianya katakanlah dia berusia 26. Alamatnya ada di Mijen. Pilihnya misal ya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, kabupatennya Boyolali. Kita lihat ya, Boyolali. Kemudian kecamatannya di Boyolali, Karanggeneng misal. Kita permisalkan saja. Terlampir, status belum nikah ya. Oh, bisa menikah dia. IPK-nya misal katakanlah 3,2. Emailnya misal dia fulan@gmail.com ya. Terus nomor WhatsApp-nya 0867586554. Kita simpan. Nah, udah masuk ya. Ini sudah masuk, saya rasa 5 nama ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita keluar. Kemudian kita coba data usernya. Nah, data user ini ya. Untuk data user ini kita akan menambahkan user ID misalnya. Saya tambahkan sini adalah maaf ya. Berarti kita tambahkan 2 adalah 1511 misal. Passwordnya apa? Passwordnya di 1511 222. Kita simpan. Nah, udah masuk. Kemudian kita keluar. Nah,
data master ini kemudian ada data kabupaten atau kota. Nah ini tadi kita sudah masuk ya, ID-nya ada 5, ada 1 dan 3. Ini sudah ada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kota Semarang tadi sudah masuk ya teman-teman ya, sudah masuk. Kemudian kita cek lagi di kecamatan. Kecamatan tadi sudah masuk semua, ini lengkap ya teman-teman. Kemudian kita cek lagi di kelurahan. Nah, semuanya sudah masuk di sini. Jadi apapun yang kita inputkan tadi di data peserta semua akan masuk di sini. Coba ini juga kami lengkapi dengan edit ya. Seandainya saya mau ngedit yang ini, saya edit. Nah, kita ganti, misal dia nggak di Karanggeneng tapi di Kebon Bimo. Nah, langsung simpan saja. Nah, sekarang kita coba cek lagi di kelurahan. Nah, Kebon Bimo sudah masuk teman-teman, seperti itu ya. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan tentang data masternya. Sekarang kita akan masuk ke tabel transaksi. Yang pertama ada seleksi administrasi. Oke. Di sini kita akan masukkan administrasinya. Oke. Kita akan seleksi. Misal dia itu harus berusia minimal 17 tahun. Kemudian maksimalnya kita batasi 25. Dengan IPK minimal 3,2. Surat dokter minat terlampir, SKCK terlampir, dan statusnya belum menikah. Kita cek, kemudian kita seleksi. Nah, ini sudah muncul 4 nama. Jelas ya. Loh, kenapa kok yang nomor 5 tadi, yang Fulan kok nggak masuk? Karena tadi si Fulan itu berusia lebih dari 25 tahun, sehingga tidak bisa masuk di data ini. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, simpan data, kita yes. Kemudian kita keluar. Kita cek di seleksi nilai. Nah, seleksi nilai ini kita akan seleksi ya. Nah, ini tadi sempat saya sudah menginputkan. Kemudian kita pilih. Misal saya ingin menyeleksi atas nama ini, Dila Rizky ya. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Kemudian nilai tes tulisnya saya misalkan 90. Tes wawancara 70. Kita hitung ada 80. Kita simpan, tidak lolos. Nah 80 tidak lolos. Nah, tapi kita coba, seandainya ini nama yang sama, dia mengikuti 2 kali dengan nilai tes 90, tes wawancara 80. Apakah lolos? Kita hitung 85, kita cek, simpan. Nah, ternyata dia lolos. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, baru kita keluar ya. Kita keluar. Tadi sudah seleksi administrasi dan seleksi nilai. Nah, sekarang kita akan cek laporannya. Yang pertama adalah laporan data peserta. Ini dia. Di laporan data peserta ini, tadi yang kita inputkan di input data peserta semua akan masuk di sini. Nah, lalu kita cetak nanti. Kita cetak. Nah, oke. Nanti yang saya tunjukkan hasil cetakannya seperti apa. Oke. Kemudian ini kita ke data user. Nah, ini data user ya. Kita cetak juga. Kita oke. Kemudian kita masuk ke lolos seleksi administrasi. Nah, ini kita cetak. Jadi tadi yang lolos administrasinya kita cetak juga dan keluar. Kemudian kita ke seleksi nilai. Nah, ini kita cetak juga. Ini ya tadi. Kemudian keluar. Kemudian ke peserta lolos. Nah, peserta lolos cuma 1 orang ini. Kita cetak juga. Kita oke. Kemudian ke utility kita terakhir yaitu keluar. Nah, sudah keluar. Lalu tadi yang tercetak-cetak itu kita masuk kemana sih? Nah, tadi sudah saya ekspor ke Word ya. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, ini dia di sini. Kita akan buka. Nah, kita yes saja. Kita yes. Nah, ini dia. Ini adalah yang lolos tadi ya. Ada 1 tadi sudah masuk, sudah terekspor. Kemudian ada yang lolos administrasi, ini juga sudah masuk. Peserta terdaftar juga sudah masuk. Laporan lolos juga sudah masuk. Kemudian laporan user juga sudah masuk. Dan yang terakhir ada laporan lolos final sudah masuk juga. Nah, jadi itu
presentasi yang dapat saya sampaikan untuk demo aplikasi PPKP yang telah saya buat untuk proyek akhir tugas pemrograman berorientasi objek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.